mengenai agama ya. Sekarang mengenai surga yang Bang Rahmat tadi kutip hadis di mana Nabi Muhammad berkata apa? Kullu Kullu ummati ummati yadkhulul jannah. Iya, Setiap umatku pasti masuk surga. pasti masuk surga. Apakah ada Hmm. kata-kata pasti di situ? Lalu kita melihat bagaimana mungkin setiap umat Nabi Muhammad itu bisa masuk surga. Sementara kalau kita melihat dari sebuah doa, di mana doa tersebut setiap saat dibacakan oleh saudara-saudara muslim, terutama sekali Kang Rahmat. Di saat sholat, bahkan diawali ketika mau melakukan doa, itu diawali dengan doa tersebut. Bagaimana bunyi doa itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah salam sejahteramu untuk Nabi Muhammad. Wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dan ya Allah, berikanlah salam sejahteramu untuk seluruh keluarga Muhammad. Wa ala ashabihi Sayyidina Muhammad. Ya, dan ya Allah, berikanlah salam sejahteramu untuk seluruh sahabat-sahabat Muhammad. Saat ini saja, Kang Rahmat mendoakan Nabi Muhammad supaya Allah memberikan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa mengatakan setiap umatku pasti masuk surga? Konsepnya bagaimana? Setiap umatku pasti masuk surga. Apakah Nabi Muhammad bisa memberikan kepastian? Dan apakah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu otoritas kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad bisa membawa Kang Rahmat untuk masuk surga? Ini wallahu alam. Kalau Yesus iya, segala kuasa baik di bumi dan di surga itu ada di tangan dia, diberikan kepadanya. Nah, pertanyaan yang sama adalah apakah Nabi Muhammad diberikan otoritas, diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad bisa membawa umatnya ke dalam kerajaan surga. Nah, sementara kita melihat dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbuka ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannati tajri min tahtihal anhar. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan, kata Allah. Ini mudah-mudahan, kata Allah. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Belum lagi nanti dalam surah Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas dikatakan begini. Saya akan bacakan kepada abang ya. Fa'amma man taba wa amana wa amila sholihan fa'asa ayyakuna minal muflihin. Maka adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang beruntung. Tidak ada kepastian, tapi mudah-mudahan. Dalam doa tersebut juga Kang Rahman mendoakan Baginda. Bahkan Baginda dalam sebuah hadis berkata kepada putri yang sangat dicintainya, yaitu Fatimah. Apa kata Baginda? Wahai Fatimah, beramallah banyak-banyak, karena aku tidak bisa menyelamatkan engkau. Bahkan Ustadz Firanda dengan begitu lantang mengatakan bahwa ini abi wa abaka finnar. Nah, mungkin Kang Rahmat, karena Kang Rahmat itu pinter bahasa Arab, pasti Kang Rahmat tahu arti daripada ini abi wa abaka finnar. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Oke, Kang Rahman. Selamat malam. Selamat malam. Silakan Kang Rahmat. Cuman mau nanya ini dalam kekristenan konsep neraka itu kayak mana, Bang? Konsep neraka. Konsep neraka kalau Kristen apakah kekal? Apakah semua orang bisa masuk surga walaupun di luar kekristenan atau gimana, Bang? Kalau di dalam kekristenan itu neraka bukan untuk manusia, bukan untuk kami orang Kristen. Neraka itu untuk setan, untuk iblis. Nah, kami orang yang percaya kepada Yesus itu tidak akan tersentuh dengan api neraka. Tidak akan tersentuh, apalagi mendatangi neraka. Tersentuh dengan api neraka saya tidak akan. Makanya kami selalu dituntut oleh firman supaya berada di dalam firman. Setelah kita percaya, firman menuntut supaya kita berada dalam firman. Nah, kenapa dituntut supaya berada dalam firman? Agar Roh Kudus itu mengingatkan kita ketika kita mau jatuh dalam dosa, Roh Kudus mengingatkan.
Itu dosa, jangan kamu lakukan. Ada Roh Kudus yang membimbing. Ada Roh Kudus yang menginsafkan. Begitu Bang Rahmat, Kang Rahmat. Itu singkat dari saya. Jadi yang namanya apa tadi yang dibimbing Roh Kudus dia nggak akan mungkin masuk ke neraka ya karena dalam Tidak apa akan. tadi? Tidak akan. Jadi neraka Jangankan ketika masuk diciptakan neraka, itu, Bang. ya. Jangankan masuk neraka, Kang Rahmat. Ya. Disentuh oleh api neraka saya tidak akan. Memang ini apa namanya agak sulit itu ya. Apalagi kan saya memang latar belakang Muslim, dari kecil sudah dididik untuk Muslim, yang namanya untuk keyakinan itu susah memang ya. Betul. Di dalam iman Kang Rahmat kan Allah mengatakan dalam surat Maryam 19 ayat 71. Wa iminkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Semua orang di antara kamu mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Mendatangi neraka. Tapi nanti ada juga yang bela diri. Ada ayat yang mengatakan begini. Oh, kami memang mendatangi neraka. Tetapi neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa saat saja. Kalau sudah habis masa hukuman, maka kami diambil dimasukkan ke surga. Nah, surah Al-Baqarah mengatakan, bala man kasaba say'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidin. Oh, bukan demikian. Melainkan yang benar, barang siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka dan kekal dalam neraka. Ada juga ayat Al-Quran berkata begini, tidak akan bisa seseorang menghadap Tuhan dalam keadaan berdosa. Orang itu berada di dalam neraka, tidak hidup di dalamnya, dan tidak mati di dalamnya. Terus-terusan mendapatkan azab. Itu orang yang berdosa. Nah, kepastian mendatangi surga, saya belum dapatkan. Mungkin Kang Rahmat bisa ceritakan. Adakah kepastian untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Karena ada ayat dalam Al-Quran, mendatangi neraka itu pasti. Dalam sebuah ayat Al-Quran juga dikatakan, sekalipun engkau bertaubat, beramal soleh, beriman, beramal soleh, mudah-mudahan engkau menjadi orang yang beruntung. Ini sudah beriman, sudah bertaubat, sudah beramal soleh. Kata Allah, mudah-mudahan engkau menjadi orang yang beruntung. Sudah komplit ini. Allah katakan, mudah-mudahan engkau menjadi orang yang beruntung. Iya betul lah, Allah itu mudah-mudahan, semoga betul. Nah, jadi kepastian yang diberikan oleh Allah, sementara orang tersebut sudah beramal, orang tersebut sudah bertobat, kepastian untuk masuk surga tidak ada. Saya tambahkan sedikit Bang Pendi. Siap, Kak. Di dalam Alkitab ya, yang disebut dengan dosa yang ditebus oleh Yesus itu bukan perbuatan. Dosa itu bukan perbuatan, sehingga untuk menebusnya itu tidak bisa menggunakan amal baik dan perbuatan. Dosa asal ya, akibat manusia pertama yaitu Adam di dalam Alkitab saya, itu mengakibatkan status atau keberadaan saya itu berdosa. Nah, ini konsepnya berbeda dengan Islam. Islam itu yang dikenal hanya dosa perbuatan. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Alkitab mengatakan bayi ketika lahir, itu hakikatnya sudah berdosa. Dia disebut manusia berdosa. Ini berbeda, Pak. Perbuatannya belum dilakukan nih. Bayi itu lahir, perbuatan dosanya belum dilakukan. Tetapi karena statusnya, hakikatnya manusia berdosa, maka Alkitab berkata dia punya potensi berbuat dosanya cenderung besar. Kecenderungan hati manusia jahat, itu kata Alkitab. Jadi pada waktu lahir, itu kita nggak ada yang ngajari, Pak. Tidak ada sekolah khusus menjadi pencuri, sekolah khusus menjadi perampok, sekolah khusus menjadi pembunuh. Ada nggak itu? Sekolah khusus jadi tukang tipu kartu kredit misalnya, atau sekolah khusus nggak ada kan? Nggak diajari kita berbuat jahat itu. Tetapi kenapa manusia itu dikatakan dari dalam hatinya timbul pikiran-pikiran jahat? Ya, saya melihat saya dulu. Pertanyaan saya cuma satu. Ketika orang berkhotbah tentang saya, Sof, Tuhan itu baik. Kamu sudah kenal Yesus. Kalau Tuhan itu baik, kata saya, kenapa dunia ini jahat? Kenapa saya dibully? Kenapa ada kemiskinan? Kenapa orang tuh kok bisa miskin? Makan susah. Ya, saya dulu beli apa-apa juga susah. Ya.
Kalau saya minta mainan orang tua, saya bilang nanti ya kalau punya duit baru saya belikan. Kok bisa miskin kalau Tuhan itu baik? Hah? Kok bisa kena sakit? Kok manusia bisa kena kanker, tumor, diabetes, kolesterol? Dari mana ada sih? Kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kematian dalam keluarga saya? Ayah saya meninggal ketika saya berusia 4 tahun. Dan saya berkata, kalau memang ada Tuhan, Tuhan itu gak adil. Ya. Lalu saya bilang, dan mereka gak bisa jawab itu. Saya bilang, kalau Tuhanmu yang kalau Tuhan itu baik, saya bilang, kok dunia ini jahat? Hah? Saya melihat orang saling menipu, saling berbohong, saling menjegal, orang membunuh demi harta, betul gak? Dan pertanyaan yang paling mendasar adalah, kenapa ada kematian? Kenapa ada dosa dan ada kematian? Agama tidak bisa jawab, Pak. Sampai Anda membaca Alkitab, satu-satunya buku, saya kasih tahu Anda, yang menjawab pertanyaan mendasar kita. Kenapa ada dosa di dalam dunia ini? Kenapa kecenderungan manusia berbuat jahat? Kenapa kita ini semua harus mati dan ada kematian? Yang bisa menjawab itu Alkitab. Karena Alkitab berkata begini nih, sejak manusia pertama Adam memberontak terhadap Tuhan, maka semua anak cucunya itu statusnya manusia berdosa. Jadi yang ditebus oleh Yesus itu adalah memulihkan status kita dari manusia berdosa. Alkitab menggunakan kata dibenarkan. Saya kasih Anda contoh, Pak. Kalau Anda melakukan perbuatan dosa, misalnya Anda merampok seseorang, Anda memperkosa wanitanya, lalu Anda buang mayatnya ke laut, lalu Anda ambil harta bendanya, ya, Anda melakukan satu tindakan kriminal. Sekarang statusmu itu buronan. Ini statusmu. Di dalam pengajaran Anda bertobat. Udahlah, saya bertobat nih. Aduh, saya melakukan kejahatan ini, ya. Saya udah tipu cewek ini, saya perkosa dia, saya hamili dia, saya buang mayatnya, saya ambil pula nih motornya, saya ambil harta bendanya. Lalu untuk pertobatanmu itu kamu melakukan amal baik, ya. Mungkin Anda, oh udah aku santuni aja lah anak yatim, aku dirikan aja lah musola, aku naik haji aja lah ke Mekah, aku udah melakukan perbuatan-perbuatan baik ini, aku udah bertobat. Anda ketangkep polisi, Pak, dihadapin ke pengadilan. Pak Hakim tanya sama Anda, Kang Rahmat, sekarang status Anda tersangka. Anda setahun lalu melakukan perbuatan kejahatan nggak? Anda pernah menipu cewek ini, lalu Anda hamili dia, Anda perkosa dia, lalu setelah dia hamil Anda bunuh dia, Anda buang mayatnya, lalu Anda rampok harta bendanya. Betul, Pak Hakim. Tapi saya sudah bertobat, saya sudah bayar. Saya sudah membayar dosa-dosa saya itu dengan amal baik perbuatan. Saya sudah menyantuni anak yatim nih, Pak Hakim. Saya bahkan sudah mendirikan musola dan sebagainya. Kira-kira Anda akan terbebas dari hukuman penjara nggak, Kang Rahmat? Hakimnya bilang, oh ya udahlah, udah kau bayar juga dosamu itu. Enggak lah, itu kan harus dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang status kamu terpidana mati, Pak. Berubah dari buronan tersangka, sekarang statusmu terpidana mati. Status kamu ini, Pak, kamu gak akan lepas dari hukuman. Dosa yang kita lakukan itu harus tetap dibayar. Kalau bukan kita, maka harus ada orang lain yang mati menggantikannya. Itu di dalam hukum namanya double jeopardy. Kalau ada seseorang sudah dihukum dengan satu perbuatan kejahatan, dia gak bisa dihukum 2 kali. Itu hukum. Kita bicara law ini, kita bicara hukum. Maka kamu harus tetap membayar perbuatan dosamu itu di penjara. Paling bisa diperingan. Mungkin kalau kamu ada kelakuan baik di situ. Tapi kamu nggak bisa membayarnya dengan amal baik dan perbuatan. Status kamu itu harus kamu putihkan dulu dari tersangka. Ketika kamu menjalani hukuman penjara, misalnya 20 tahun. Maka sekarang status kamu itu menjadi orang merdeka atau orang bebas. Kenapa? Karena kamu sudah menjalani hukumanmu. Maka di atas kayu salib Yesus berkata, it is finished, sudah selesai. Kata yang dipakai adalah tetelestai. Anda tahu nggak arti kata tetelestai? Tetelestai itu adalah kata yang dipakai di dalam bisnis, itu bahasa Yunani. Ketika seseorang punya hutang, saya punya hutang sama Anda, ya, kata dosa di dalam Alkitab itu hamartia. Itu juga bicara mengenai hutang-hutang. Makanya dalam doa Bapa kami, kalau Anda tahu ya, Anda baca. Doa Bapa kami itu berkata ini, ampunilah hutang kami, seperti kami pun mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Anda baca Matius 18. Orang yang berdosa kepada Tuhan, itu artinya dia punya hutang sama Tuhan. Betul nggak Bang Mendy? Ya, betul. Maka hutang ini harus dibayar, Pak. Hutang ini harus dibayar. Kalau Anda tidak bisa bayar, berarti ada orang yang harus membayarnya bagi kita. Maka yang ditebus oleh Yesus itu bukan perbuatan. Ada orang-orang Muslim yang bilang, enak toh Bu kalau orang Kristus dari tebus dosanya, berarti kan kita boleh berzina, boleh mencuri, boleh segala macam. Karena apa? Nanti kan dibayar oleh Yesus. Bahkan ada orang Kristen katanya dari Senin sampai Jumat, pokoknya gue main judi lah, main cewek lah, minum lah, mabuk. Kenapa? Yang penting hari Minggu gue ke gereja, katanya gitu. Bukan begitu, Pak. Yang ditebus oleh Yesus itu adalah statusnya dulu. Status. Ya, kenapa? Karena akibat Adam yang pertama itu memberontak terhadap Tuhan, kita tuh kehilangan gambar dan kemuliaan Allah.
Sehingga kita tidak tahu bagaimana caranya menjadi manusia yang sempurna atau manusia yang sejati. Maka ketika kita kehilangan gambar Allah di dalam diri kita kehilangan cara bagaimana caranya menjadi manusia Adam yang sempurna ini, sehingga kecenderungan hati kita tuh berbuat jahat dari sejak lahir kita, ya. Kita ini statusnya perlu dibenarkan dulu, diputihkan. Sama seperti kok di Indonesia tuh anak PKI atau anak koruptor misalnya, perbuatan koruptornya itu Bapak tidak lakukan, Pak. Tapi karena bapakmu itu kok seorang koruptor, maka Anda tuh menerima dampak akibat daripada apa yang leluhur Anda lakukan. Maka statusmu ini selama kamu masih jadi anaknya PKI, perbuatan pemberontakannya PKI kamu nggak lakukan. Tapi statusmu ini harus diputihkan dulu nih kalau bahasa kenegaraannya. Nah, Alkitab menggunakan kata dibenarkan. Dosamu yang semerah kemisi, aku jadikan putih seperti salju. Sekalipun dia merah seperti kain kesumba, aku menjadikannya putih seperti bulu domba. Status kita itu dibenarkan dulu, Pak. Baru kita bisa tidak berbuat dosa lagi. Baru kita bisa melakukan perbuatan baik. Maka perbuatan baikmu sebagai warga negara ketika statusmu orang merdeka, itu baru diperhitungkan. Oh, nanti kamu dapat dari Indonesia tuh bukunya warnanya hijau. Namanya surat berkelakuan baik, betul? Betul nggak? Ya. Apa tuh kalau Indonesia SKKB apa tuh? Surat SKB, kelakuan. SKB. Ya, SKB kalau mau lamar kerja itu. Nah, mau melamar kerja kamu pakai surat kelakuan baik. Lah kalau status kamu tuh terpidana mati oleh pengadilan, lah kamu kemana-mana jadi buronan, betul? Selama status kamu itu nggak diputihkan. Nah, itulah dosa yang ditebus oleh Yesus. Ada baca 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini tepat dan benar bahwa dia Yesus datang untuk menebus manusia berdosa. Kata menebus ini hanya ada dipakai dalam hutang piutang. Itu tadi kata tetelestai yang dipakai Yesus di atas kayu salib. Tetelestai itu adalah kata yang dipakai dalam urusan bisnis. Kalau saya punya hutang sama Anda, lalu saya sudah lunasi, saya sudah bayar. Pak, saya punya utang 1 miliar, udah aku bayar ya. Ini loh tanda bukti terimanya. Tetelestai ya Pak. It is finished ya Pak, sudah selesai ya. Nggak ada lagi hutang di antara kita. Itulah kata yang dipakai Yesus. Maka dikatakan, langsung Paulus berkata begini, bersamaan dengan disalibnya dia di atas kayu salib, maka dipakukannya lah segala surat hutang kita. Alkitab menyatakan kita itu berhutang kepada Tuhan ketika kita itu berdosa. Hutang apa Bu Sophie? Baca Mazmur 51. Aku berhutang nyawa, berhutang darah. Karena kita ini berhutang darah, maka kita tuh ditebusnya nggak bisa Pak pakai amal baik perbuatan. Bahkan Alkitab mengatakan, bukan dengan barang fana kau menebus dosaku. Nggak bisa pakai emas, nggak bisa pakai perak. Berapapun harta kekayaan kita miliki, nggak bisa mengeluarkan kita dari kerajaan kematian tadi. Karena kerajaan kematian itu minta nyawa orang yang tidak berdosa. Alkitab berkata, karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, kita semua telah jatuh ke dalam dosa. Dan akibat dosa itu kita harus mati. Dan kabar buruknya setelah mati masuk neraka. Ya. Itu Alkitab berkata begitu Pak. Itu kabar buruknya. Nah, karena konsep dosa adalah hutang. Bang Pendi berdosa, Bang Pendi punya hutang sama Allah. Pak Nabirong punya dosa, Pak Nabirong punya hutang. Saya orang berdosa, saya punya hutang. Bapak orang berdosa, Bapak punya hutang. Lah kalau gitu mungkin nggak saya yang masih punya utang bayari utangnya Bang Pendi? Ya nggak mungkin. Orang yang berhutang tidak bisa membayar hutang orang lain. Itulah Al-Quran. Dalam Quranmu berkata, orang yang berdosa tidak bisa menjadi penanggung orang berdosa lainnya. Itu betul. Nggak mungkin orang berdosa bisa menjadi penanggung penebus orang berdosa lainnya. Kenapa? Karena dia sendiri punya hutang. Maka Yesus itu tidak boleh lahir dari benihnya Adam yang membawa bibit dosa ini Pak di dalam darah kita. Maka yang bisa membayar, Bapak baca di dalam Alkitab, Bapak baca juga di dalam Quranmu, di dalam hadismu, yang bisa membayar hutang dosa kita kepada Allah adalah orang yang tidak punya hutang alias gak punya dosa. Karena dia gak punya dosa, maka dia bisa membayar dosa kita. Dosa itu gak bisa ditebus pakai dosa. Dosa itu harus ditebus pakai nyawa, pakai darah orang yang tidak berdosa. Tipologinya di dalam perjanjian lama, orang Yahudi selalu mempersembahkan korban binatang. Mereka akan meletakkan tangannya setahun sekali. Orang Yahudi itu harus membawa anak domba ke bait suci di Yerusalem. Mereka harus meletakkan tangannya di atas kepala anak domba itu dan mengakui segala dosanya. Sehingga dosanya itu berpindah kepada anak domba itu, sehingga anak domba itu disembelih sama imam. Itu gambaran Yesus yang dikatakan anak domba yang menghapus dosa dunia. Bahwa semua dikatakan Galatia 3 ayat 13. Di atas kayu salib dia menjadi kutuk bagi kita. Makanya orang muslim sering mengejek kita. Kok Yesus mati terkutuk? Yesus mati terkutuk. Betul. Salib itu adalah mati, hukuman terkutuk itu. Karena dikatakan dia menanggung kutuk hukum dosa kita, hukum Taurat yang tidak bisa kita lakukan. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Loh, semua dosa dan kutuk kita ditimpakan di atas kayu salib, sehingga dia membayarnya dengan lunas. Dan untuk membenarkan katanya, Alkitab berkata, karena dia mati itu bukan akibat dosanya sendiri,
melainkan menanggung kutuk hukum dosa kita, maka Allah membenarkan dia dengan cara membangkitkan dia dari antara orang mati pada hari ketiga. Karena untuk lepas dari kematian syaratnya satu, Pak, tidak punya dosa. Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Selama kamu tidak berbuat dosa, maut tidak bisa mencengkram kamu. Maut tidak punya kuasa atas kamu. Maut tidak punya sengatnya atas kamu. Bapak baca di 1 Korintus 15 ayat 46. Maka dengan kebangkitan Yesus, sengat maut, kuasa maut ini dipatahkan. Dikatakan musuh terakhir yang dikalahkan Yesus adalah dosa dan kematian. Bagaimana caranya dia mematahkan kematian? Dengan cara bangkit dari antara orang mati. Makanya gelar Yesus itu bukan almarhum, tapi Al-Masih atau juru selamat. Karena dia berkuasa atas kematian. Wahyu 1 ayat 17 dan 18 berkata, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah sekarang aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia jadi manusia untuk bisa mati, Pak. Karena kalau dia tetap dalam kodratnya sebagai Allah, nggak bisa mati. Mana mungkin Allah bisa mati? Dia jadi manusia, dikatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Untuk dapat turun ke dalam dunia orang mati, untuk membawa kita naik, untuk mengeluarkan kita dari kematian. Itulah sebabnya Alkitab di dalam Kidung Agung berkata, cinta itu kuat seperti maut. Apinya menyala sampai ke dalam dunia orang mati. Artinya Allah itu menyusul kita sampai ke dalam dunia orang mati. Bagaimana caranya Allah mengeluarkan kita dari dunia orang mati? Dia nggak bisa mati karena dia Allah. Maka dia harus jadi manusia supaya dia bisa turun ke dalam dunia orang mati dan mengeluarkan kita dari sana. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan Anda dan saya, dia menyusul kita sampai ke dunia orang mati. Cintanya, kasihnya kuat seperti maut, dikatakan begitu. Kuat, Pak, lebih kuat daripada kematian. Maka dia menyusul kita sampai ke dunia orang mati. Dan dia mengeluarkan kita dari dunia kematian. Makanya di dalam iman kita kepada Yesus dikatakan, kita yang beriman di dalam Yesus, kita juga akan mengalami kebangkitan. Pengharapan akan kebangkitan itu ada di dalam diri Yesus. Christ is the hope of glory in us. Christ in you. Christ in us is the hope of glory. Kristus yang ada di dalam diri kita, orang percaya, adalah pengharapan kita akan kebangkitan dari kematian untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, Pak. Itulah jaminan yang ada di dalam Yesus. Maka Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Dan barang siapa yang mati dan percaya kepadaku, maka aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman untuk menerima hidup yang kekal. That's it. Makanya saya bertahun-tahun jadi orang Kristen, saya tidak pernah dengar pendeta berkata begini, marilah kita berdoa, jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa neraka. Seperti Nabi Anda. Sehari Nabi Anda berdoa 70 kali untuk minta dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Anda baca nggak itu di dalam hadis? Anda tanya orang Kristen, Anda tanya pendeta, ada nggak yang berdoa minta dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka? Tidak ada, Pak. Kami hari Minggu kalau berkumpul dalam gereja, doa kami adalah, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau datang menebus kami. Kami mengingat pengorbananmu, oleh karena itu kami makan tubuh dan darahmu. Untuk mengingat bahwa Engkau telah mati bagi kami. Dan sebagai jaminan keselamatan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Nah, itu maksudnya, Pak. Ya, itulah keselamatan, itulah dosa di dalam Alkitab kita. Jadi dosa itu bukan nanti. Penghakiman Allah itu di dalam Alkitab bukan nanti di akhir zaman, lalu bisa ditebus dengan amal baik dan perbuatan. Kalau saya tanya sama Muslim, Bu, nanti di padang marsya padang masyar itu dikasih buku apa? Aku tanya, buku debit kredit, Bu. Loh, kok dikasih buku tabungan? Aku bilang gitu. Oh iya, buku debit kredit dosa dan amalnya dan sebagainya. Padahal menurut hadis Anda, kalau Anda tidak sholat sekali itu dimasukkan neraka 80.000 tahun ya, betul Bang Benny? Iya. Tapi kemarin ada Muslim bilang begini, Bang Pendi, Bu Sophie, kalau aku berdosa, misalnya aku berzina gitu, aku bisa bayar dengan amal. Dibayar pakai apa, Pak? Kasih makan kucing, katanya gitu. Emang berapa sih amalnya kalau kasih makan kucing itu di dalam hadismu ada enggak? Misalnya nih, dosa berzina dibayar dengan cara memberi makan kucing, ada begitu? Diseimbangkan gitu balance-nya, bukunya diminuskan gitu, buku debit kreditnya bisa. Amal perbuatan baiknya kan nggak ada. Misalnya kalau kamu ngasih makan kucing berarti minus berapa tahun di neraka gitu, ada enggak, Bang Pendi? Saya baru dengar hadis itu. Iya, makanya saya baru dengar loh, ada Muslim malah bisa, Bu, saya kasih makan kucing, itu kan udah perbuatan baik. Hah? Kasih makan kucing, saya bilang. Enak banget, berarti kalau misalnya kita bunuh orang, rampok orang, aku bayar dong, kasih makan kucing, biar dosanya dikurangi, bisa begitu? Nggak bisa, Pak. Karena itu konsep jembatan Siratal Mustaqim. Saya tanya sama Muslim, di mana sih dalam Quranmu itu dikatakan, ada jembatan dari neraka ke sorga, seperti rambut dibelah 7. Nggak ada, Bu, adanya di Al-Fatihah, tunjukilah kami. Loh, itu kan tunjukilah kami jalan yang lurus. Betul nggak, Bang Mendy? Iya. Bukan konsep jembatan. Jembatan itu baru dibangun Kemenak itu loh. Barusan aja dibangun Kemenak. Ya. Artinya rambut dibelah 7 itu, Pak, saya kasih tau Anda ya, Pak. Mustahil, Pak. Nggak mungkin ada orang bisa keluar dari neraka, itu artinya, Pak. Kalau Anda cerdas lo ya. Betul nggak? Betul. Karena nanti ada yang bilang begini, kalau amalku banyak, aku melihat rambut dibelah 7 itu seperti jalan tol. Nah, benar nggak, Kang Rahmat? Iya. Jadi sekarang kita ingin bertanya sama Kang Rahmat. Ya. Itu konsep yang Kang Rahmat tadi tanyakan, Kak Sofi sudah jawab. Nah, di dalam Islam bagaimana?
neraka Ya, itu bagaimana? yang pertama ada di hadis bahwa Rasulullah bersabda kullu ummati yadkhulul jannah gitu ya. Semua umatku masuk surga, itu kami yakini. Kemudian dari Al-Qur'annya di Ali Imran 85, A'udzubillahi Apa Pak? Semua umat. Bentar. Ali Imran berapa? 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini jadi pegangan kami bahwa Allah berfirman, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agama Ali Imran berapa? Ali Imran 85, Oh, surat sorry. 3 ayat 85. Jadi barang siapa mengambil agama selain Islam tidak Allah terima, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Itu yang jadi pegangan kami. Kemudian tadi mengenai sirat, ya betul. Sirat itu ada juga yang macam-macam orang melintas sirat, ada yang sifat kilat, ada yang seperti orang berjalan, tergantung amalnya. Oke, satu-satu Karamat. Itu dibuka dulu. Biar Bang Penny buka dulu. Tadi apa? Al Imran berapa? Ali Imran surat 3 ayat 85. Iya. Nah, silakan Kang Rahmat. Ya, itu yang jadi pegangan kami begitu loh. Jadi lagi-lagi memang saya terus terang kalau saya kan didikan orang tua dari kecil gitu. Tadi juga saya pikir Yesus menjadi Tuhan. Ternyata kan itu kan Tuhan, firman ya, yang menjadi manusia begitu ya. Bukan, Pak. Bukan. Enggak gitu konsepnya. Bentar. Al Imran 85 dibukakan dulu kali Bang Nabirong bisa buka kali. Udah sembuh nih kayaknya Bang Nabirong. Suaranya udah seksi kembali. Iya. Udah puji Tuhan Kak, udah sembuhan. Oke, dilanjut dulu. Ya, jadi intinya sih ya apa ya, kalau sudah masalah keyakinan ya susah gitu loh. Ya sama seperti di Kristen kan karena dia yang memilih begitu kan. Di Islam pun ya seperti itu, bahwa kita ini tidak bisa memberikan petunjuk kepada seorang. Mayyadillah fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Bukannya itu yang innaka latahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha itu loh. Iya. Al-Qasas ya intinya seperti itu. Betul. Jadi begitu Bang, saya terus terang malam ini ya banyak dapat pencerahan sih gitu kan. Inti konsep neraka ya, Satu luar lagi, biasa. Kang Rama, satu lagi. Nah, inilah bedanya konsep Alkitab dengan konsep di dalam Quran Anda. Di dalam Alkitab Tuhan itu tidak pernah menciptakan agama. Itu problem. Ya, itu problem. Ketika kita bicara sama Muslim, pikiran Anda tuh agama terus. Saya tanya agama itu kalau Anda baca di dalam kitab Taurat Musa ya, Pak. Kejadian 1 ayat 3 sampai dengan 31 itu kisah penciptaan alam semesta kita ini. Hari keberapa sih saya tanya sama teman-teman Tuhan itu menciptakan agama tuh di hari keberapa? Oh, enggak tahu itu berarti. Kan dia enggak tahu. Terus terang saya enggak tahu. Coba saya tanya, agama itu diciptakan di hari keberapa sih? Saya tidak pernah membaca di dalam Alkitab saya bahwa Tuhan itu pernah menciptakan agama, betul nggak teman-teman? Anda baca Kolose 1 ayat 15 dan 16. Yesus Kristus adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan lebih utama dari segala yang diciptakan. Di dalam Dialah Allah telah menciptakan baik itu kerajaan, singgasana, pemerintahan dan kuasa. Jadi yang Dia ciptakan itu kerajaan, otoritas dan pemerintahan, betul nggak? Lah pertanyaan saya, kapan agama ini diciptakan? Coba saya tanya sama Kang Rahmat, agama itu diciptakan Allah kapan? Ya terus terang enggak tahu, Kak. Hari keberapa agama itu diciptakan Allah? Karena itu, inilah bedanya nih Kang Rahmat. Satu lagi Anda perlu catat ya, kalau Anda punya bolpen sama kertas bisa Anda catat. Alkitab tidak pernah bercerita tentang agama. Karena itu ketika Yesus datang ke bumi ini, Dia tidak memberitakan agama atau syiar tentang agama. Yesus datang ke bumi ini pertanyaan insan Mongkoginta nih, yang sudah almarhum juga nih. Sama kayak Baginda Rasul, sudah almarhum gelarnya. Ya. Dia tanya gini, di mana Yesus kenal agama Kristen dan di mana Yesus beragama Kristen? Katanya begitu. Gak pernah, Pak. Karena yang diberitakan Yesus bukan agama. Dia berkata begini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Anda baca Kolose 1 ayat 11 sampai dengan 12, mulai ayat 9 Anda baca. Dikatakan kita ini dipindahkan dari kerajaan kematian masuk ke dalam kerajaan terang, yaitu kerajaan anaknya. Alkitab itu bicara tentang kerajaan dari Kejadian sampai Wahyu nih, saya kasih tahu Anda. Dari Kejadian 1 pasal 1 sampai Wahyu 22, semua itu menggunakan bahasa kerajaan. Setelah saya pelajari Bang Pendi, makanya di Al-Hayat itu pengajarannya fokus pada kingdom mindset. Kalau Anda tidak belajar tentang kerajaan, Anda tidak ngerti Alkitab. Karena Alkitab itu bicaranya tentang bahasa kerajaan semua itu, termasuk kitab Esther yang 10 pasal. Termasuk kitab Daniel. Ya, 12 pasal itu semuanya bicara mengenai kingdom. Anda mesti tahu itu prinsip-prinsip kerajaan surga di dalam Alkitab kita. Karena Yesus itu bicara hendak kuumpamakan seperti apakah kerajaan surga itu. Betul?
Itu khotbahnya Yesus. Jadi Yesus itu tidak pernah khotbah tentang agama, Pak. Yesus itu bicara mengenai kerajaan. Kenapa? Karena sejak Adam yang pertama, manusia pertama jatuh dalam dosa, kita semua itu dikatakan diserahkan ke dalam kerajaan maut. Bapak baca Efesus 2 ayat 1-2. Kita semua berada di bawah penguasa kerajaan angkasa atau yang disebut Alkitab kerajaan kegelapan atau kerajaan maut. Kan itu Yesus datang untuk membebaskan kita dari sebuah kerajaan maut ini. Makanya Bapak baca pencobaan Yesus di padang gurun, Matius 4 dan Lukas 4. Iblis berkata begini, semua kerajaan manusia di bumi ini dengan segala kemegahannya akan aku berikan kepadamu, kata iblis. Kalau kamu sujud menyembah kepadaku. Iblis tidak pernah bicara seperti dalam Quranmu nih, nanti akan kusesatkan mereka dari agama Islam dan sebagainya. Nggak pernah bicara agama iblis itu. Iblis pun tahu Tuhan nggak pernah ciptain agama. Iblis berkata begini kepada Yesus. Bapak baca ya, Matius 4 dan Lukas 4. Saya kasih ayatnya. Iblis itu memperlihatkan semua kerajaan manusia di dunia ini yang sudah berada di bawah kerajaannya, yaitu kerajaan kematian atau kerajaan maut. Iblis berkata begini, semua kerajaan manusia ini dan segala kemegahannya akan aku berikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah kepadaku. Betul nggak Bang Mendy? Ya, Iblis itu tahu Yesus datang bukan bawa agama. Iblis tahu Yesus datang itu untuk merebut kerajaan manusia, kerajaan Adam yang berada di bawah cengkramannya. Itu direbut kembali. Karena tadinya kerajaan Adam, Bapak baca di Kejadian, kerajaan Adam, kerajaan manusia di bumi itu berada di bawah otoritas kerajaan surga. Maka Yesus datang itu merebut kembali wilayahnya. Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Artinya apa? Kamu rebut kembali nih bangsa-bangsa yang berada di bawah kerajaan Allah. Masukkan kembali. Itu perintah Yesus. Bukan jadikan mereka Kristen. Bapak tidak akan pernah menemukan di dalam Alkitab kami, jadikan mereka Kristen ya. Jadikan mereka Yahudi ya. Enggak. Enggak pernah Pak. Yang dia beritakan tuh, kerajaan surga sudah dekat. Betul Bang Mendy? Ya. Karena itu Alkitab bicara kerajaan. Ini problemnya ketika kita bicara dengan Muslim. Muslim tuh pikirannya agama. Alkitab tidak pernah bicara agama. Alkitab itu bicara mengenai kingdom. Kalau Anda pelajari kitab Yahudi, Pak, Kejadian 1 pasal 1. Pertama kali Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, itu bukan sebagai pencipta, bukan sebagai yang 99 nama Asmaul Husna itu loh. Bukan sebagai Allah itu kasih, bukan. Pertama kali di Kejadian 1 pasal 1 ayat 1, Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai raja di dalam Alkitab kita. Dan dia punya 2 kerajaan. Anda baca itu. Dia punya yang dia sebut kerajaan surga. Penghuninya adalah para makhluk surga. Dia sebutnya Bene Elohim di dalam Alkitab kita. Kemudian dia menciptakan kerajaan manusia di bumi ini. Penghuninya adalah Adam. Jenisnya manusia. Terbuat dari tanah, dari Adamah. Anda baca itu Pak. Maka di Kolose 1 ayat 15-16. Saya bacakan sekali lagi ya Bang Mendy. Segala dia, coba Bang Mendy mungkin boleh dibacakan. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 16. Apa yang diciptakan Allah? Apakah dia menciptakan agama? Kolose 1 ayat 15 dan 16. 15 dan 16 ya Kak ya. Betul. Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16. Ia adalah gambaran Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Lihat ini, Tuhan itu menciptakan 2 kerajaan. Yang pertama dia sebut surga. Itu maksudnya kerajaan roh, dimensi roh. Penghuninya adalah makhluk yang tidak kelihatan, yang dikatakan di situ tadi. Betul Bang Mendy? Ya. Alkitab menyebut makhluk yang tidak kelihatan ini makhluk roh. Anda baca di dalam Alkitab kami namanya Bene Elohim, anak-anak Allah. Kemudian dia menciptakan kerajaan di bumi ini, Pak. Kerajaan di bumi ini, itu dia sebut adalah makhluk yang kelihatan, namanya Adam. 2 kerajaan dia ciptakan. Nah di dalam Alkitab saya tidak pernah dikatakan dia menciptakan agama. That's the problem. Karena itu Tuhan kita tidak pernah berpindah agama. Melainkan kita itu berpindah kerajaan. Ya, kalau 1 ayat 12. Dan kita dipindahkan dari kerajaan maut ke dalam kerajaan terang anaknya. Tidak pernah ada cerita namanya pindah agama di dalam Alkitab, Pak. Tapi pindah kerajaan. Dari kerajaan iblis ke dalam kerajaan Al-Masih. Ke dalam kerajaan Allah. Karena Yesus itu raja. Gelarnya adalah raja. Namanya adalah Melek Hamushiach atau Raja Al-Masih. Betul nggak Bang Mendy? Iya. Bang Mendy ini mempelajari keyahudian. Jadi dia tahu banget. Nah begitu ya Kang Rahmat ya, bedanya. Ya. Saya juga ingin bertanya sama Bang Rahmat begini ya. Itu tadi mengenai agama ya. Sekarang mengenai surga yang Bang Rahmat tadi kutip hadis. Di mana Nabi Muhammad berkata apa? Kullu ummati yadkhulul jannah. Iya. Setiap umatku Pasti masuk surga. pasti masuk surga. Apakah ada kata-kata pasti di situ? Lalu kita melihat bagaimana mungkin setiap umat Nabi Muhammad itu bisa masuk surga. Sementara kalau kita melihat dari sebuah doa, di mana doa tersebut setiap saat dibacakan oleh saudara-saudara Muslim, terutama sekali Kang Rahmat. Di saat sholat, bahkan diawali ketika mau melakukan doa,
itu diawali dengan doa tersebut. Bagaimana bunyi doa itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah salam sejahteramu untuk Nabi Muhammad. Wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dan ya Allah, berikanlah salam sejahteramu untuk seluruh keluarga Muhammad. Wa ala ashabihi sayyidina Muhammad. Ya, dan ya Allah, berikanlah salam sejahteramu untuk seluruh sahabat-sahabat Muhammad. Saat ini saja Kang Rahmat mendoakan Nabi Muhammad supaya Allah memberikan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa mengatakan setiap umatku pasti masuk surga? Konsepnya bagaimana setiap umatku pasti masuk surga? Apakah Nabi Muhammad bisa memberikan kepastian? Dan apakah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu otoritas kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad bisa membawa Kang Rahmat untuk masuk surga? Ini wallahu alam. Kalau Yesus iya, segala kuasa baik di bumi dan di surga itu ada di tangan dia, diberikan kepadanya. Nah, pertanyaan yang sama adalah apakah Nabi Muhammad diberikan otoritas, diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad bisa membawa umatnya ke dalam kerajaan surga. Nah, sementara kita melihat dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbuka ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannati tajri min tahtihal anhar. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan, kata Allah. Ini mudah-mudahan, kata Allah. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Belum lagi nanti dalam surah Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas dikatakan begini. Saya akan bacakan kepada abang ya. Fa amma man taba wa amana wa amila sholihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Maka adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan kebaikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi mudah-mudahan dalam doa tersebut juga Kang Rahman mendoakan baginda. Bahkan baginda dalam sebuah hadis berkata kepada putri yang sangat dicintainya, yaitu Fatimah. Apa kata baginda? Wahai Fatimah, beramallah banyak-banyak, karena aku tidak bisa menyelamatkan engkau. Bahkan Ustadz Firanda dengan begitu lantang mengatakan bahwa ini abi wa abaka finnar. Nah, mungkin Kang Rahmat, karena Kang Rahmat itu pinter bahasa Arab, pasti Kang Rahmat tahu arti daripada ini abi wa abaka finnar. Pasti tahu. Nah, itu suatu hari ketika ditanyakan oleh seorang pemuda kepada baginda, di mana pemuda tersebut baru saja kehilangan ayah yang sangat dia cintai. Lalu dia berdiri, dia menunggu baginda lewat untuk menanyakan keadaan bapaknya, keadaan ayahnya. Tidak lama kemudian dia tunggu, pas di persimpangan jalan, dia lagi duduk, lewatlah baginda. Lalu dia berkata kepada baginda, ya Nabi Muhammad, di mana bapakku sekarang? Bapakku sudah meninggal. Di mana kira-kira dia sekarang? Nabi Muhammad berkata, bapakmu di neraka. Pemuda tersebut dengan sedih ya mendengar jawaban daripada Nabi Muhammad. Dia memikirkan, Nabi Muhammad akan berkata, oh bapakmu di surga, bapakmu di tempat yang sangat indah, di tempat yang sangat baik. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan, bapakmu ada di neraka. Dengan sedih, kecewa, pemuda itu berpaling. Ketika pemuda tersebut berpaling, Nabi Muhammad mengatakan, wahai pemuda, berhentilah. Lalu beliau melanjutkan, inna abi wa abaka finnar. Nah, jadi bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa memberikan kepastian surga, kepastian keselamatan untuk pengikutnya, sementara Al-Quran tidak pernah mencatat sekalipun satu ayat pun kalau Nabi Muhammad diberikan otoritas oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, ini silakan Kang Rahmat menjawab. Ya, otoritas dalam Al-Quran tidak pernah diberikan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad bisa membawa umatnya ke surga. Nah, kalau mengenai agama, tadi Kak Sofi sudah jawab. Itu dari saya, Kang Rahmat. Iya betul, memang Nabi Muhammad sendiri tidak ada otoritas itu. Saya juga pernah baca hadisnya, cuma lupa. Nanti saya cari-cari lagi dalilnya, bahwa nanti di akhirat itu Nabi Muhammad akan tersungkur, sujud begitu lama. Kemudian Allah katakan, bangkitlah, apa yang kau pinta? Nah, beliau pinta ingin memberikan syafaat kepada para pengikutnya. Maka atas izin Allah, pengikutnya yang di neraka saat itu dipindahkan ke surga. Itu nanti saya mohon maaf untuk referensinya saya kurang megang datanya, nanti akan saya cari-cari lagi. Oke, by the way Bang Pendi, saya mohon izin, terima kasih untuk malam hari ini. Nanti kita bisa bincang-bincang lagi. Saya senang lah kita bisa diskusi pada malam hari. Sebelum Kang Rahmat turun, saya ingin membacakan satu ayat lagi mengenai syafaat ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 48, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlan wa la hum yunsarun. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat.
yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan tidak pula diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa memberikan syafaat, Bang Kang Rahmat. Al-Quran tidak pernah mencatat seperti itu kalau Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat. 114 surah dalam Al-Quran, 6.666 ayat dalam Al-Quran. Ya, menurut sebagian ulama 6.666 ayat, tetapi menurut yang lain lebih 6.666 ayat. Tidak ada satupun Allah memberikan kuasa kepada Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Kalau dalam sebuah hadis, itu saya tidak tahu. Karena Al-Quran tidak pernah menyuruh Kang Rahmat untuk beriman, berpegang pada hadis kan? Ada nggak kira-kira? Allah menyuruh Kang Rahmat berpegang pada hadis. Kalau Allah yang nyuruh nggak ada bang, tapi kan dari Nabi Muhammad taruh Dari fikum Iya, amroini itu dari Nabi Muhammad. Artinya, Kang Rahmat selama ini mengikuti dua pribadi. Kita tidak bisa mengikuti dua pribadi. Karena manusia itu tidak bisa menyelamatkan manusia. Tadi Kak Sofi sudah bilang. Kita yang punya utang tidak bisa membayar utang orang lain. Karena utang kita sendiri masih banyak. Alkitab mengatakan kain kotor tidak bisa kita buat jadi kain lap. Kita buat jadi untuk membersihkan untuk membersihkan. Itu Bang Kang Rahmat. Alkitab mengatakan apa? Kita tidak bisa menghamba pada dua Tuhan. Jadi apa yang dilarang oleh Alkitab itu ada dalam iman Kang Rahmat. Tidak bisa menghamba pada dua Tuhan. Kita tidak bisa menghamba pada si A dan pada si B, tidak bisa. Al-Quran tidak menyuruh Kang Rahmat untuk berpegang pada hadis. Itu Kang Rahmat. Saya dulu Kang Rahmat sama dengan Kang Rahmat ya. Saya tidak kritis. Tidak pernah kritis. Karena selama ini saya percaya begitu saja apa yang sudah diperdengarkan, itu yang saya imani. Untuk mempertanyakan hal yang lebih dalam kepada guru agama saya tidak berani. Kalau mulut saya lancang untuk mempertanyakan, saya dianggap murtad. Jangan bertanya terlalu dalam, nanti kamu bisa murtad. Itu. Tapi hari-hari ini adalah zaman internet, kita bisa belajar sendiri. Kita bisa cari tahu sendiri. Keselamatan itu mahal, Kang Rahmat. Manusia tidak akan bisa menyelamatkan manusia, Kang Rahmat. Itu pesan saya, Kang Rahmat. Terima kasih. Kang Rahmat mau kemana tadi? Silakan. Sehat selalu, Kang Rahmat. Sama-sama Bang Pedi, sehat selalu ya. Siap. Baik, Kang Rahmat dari mana? Dari Bogor Bang. Oh, dekat kita. Oh, di mana Bang? Pokoknya dekat. Nanti sekali waktu mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Baik Bang. Oke. Sharing-sharing. Oke. Asli Makasih, Bogor Bang. kah? Iya, enggak, saya Jakarta Kemayoran, kerja di Bogor udah berapa tahun? 2011 di Bogor. Oh, tapi dekat lah Jakarta Bogor. 14 tahun di Bogor. Dekat tapi. Iya. Oke. Saya Terima banyak kasih, saya ada teman di Bogor juga. Sip lah. Saya dari Aceh, Kang Rahmat. Aceh. Iya. Salam kenal ya Bapak Pedi ya. Semuanya terima Siap. kasih ya, kami turun ya malam semuanya. Siap, Kang Rahmat.